sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Di hari kesakitan Pancasila ini, kacau ini, doa setan ini. Berdoa sama siapa? Allah Bapa. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu cuitan, satu ocehan omongan dari Ustadz Yahya Walloni. Berhubung udah lama banget dia nggak muncul, kali ini saya mau up lagi guys. Dalam pembahasan ini bagaimana Yahya Walloni mengatakan beberapa hal yang notabene sebenarnya lebih ke penistaan nih guys. Tapi seperti biasa ciri khasnya memang seperti itu. Dan kali ini kita akan luruskan. Sebab beliau membahas mengenai Alkitab, jadi saya berhak dan wajib untuk meluruskannya. Mari kita nonton cuplikan videonya. Bayangkan sampai di dalam gereja, dibawa ke perusahaan-perusahaan, dibawa ke instansi pemerintah untuk berdoa. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Allah Bapa yang di sorga, di hari kesakitan Pancasila ini, apa kesaktian ya? Ya, udah lagi sariawan kan nggak apa-apa. Kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Di samping dua orang muslim ada viral, saya sampai ketawa terbahak-bahak saya nonton begini. Kacau ini, doa setan ini. Berdoa sama siapa? Allah Bapa. Jadi dalam video ini, dalam full versinya, dimana dia sebenarnya protes, komplain, kenapa sih kok dari gereja, orang-orang gereja itu diundang untuk masuk ke perusahaan-perusahaan dan juga ke pemerintahan untuk berdoa di sana. Bayangkan sampai di dalam gereja, dibawa ke perusahaan-perusahaan, dibawa ke instansi pemerintah untuk berdoa. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Dan anggapan dari beliau, tindakan ini merupakan satu tindakan tidak menghargai mayoritas guys. Tapi sebenarnya apa sih hubungannya kalau orang diundang berdoa di instansi pemerintah ataupun di perusahaan? Apa sih sebenarnya hubungannya dengan tidak menghargai mayoritas? Kan nggak ada guys. Misalnya nih, ada ibadah di kantor BPK, yang ibadah di situ Kristen semuanya misalnya. Lalu masa yang diundang Ustadz Yahya Walloni? Kan jelas keliru. Tentunya kalau ada komunitas Kristen di dalam kantor BPK misalnya, pasti yang diundang kan dari gereja atau pendeta untuk belajar Alkitab. Sebab kita harus tahu dalam pemerintahan pun gak cuma satu agama. Pasti di situ ada orang yang beragama Kristen juga. Nah, biasanya yang beragama Kristen inilah nanti akan mengundang pendeta untuk mendoakan mereka. Jadi sebenarnya tindakan ini bukan tidak menghargai mayoritas. Saya beberapa kali diundang juga untuk khotbah di instansi pemerintah dan juga di perusahaan swasta juga saya pernah. Dan ketika saya berkhotbah, saya menemui mereka yang pekerja-pekerjanya adalah orang Kristen, bukan dari agama lain. Jadi tolonglah jangan jadikan kami ini yang minoritas ini jadi seakan-akan kok gak menghargai mayoritas. Padahal gak ada hubungannya ya antara hal itu. Kita lanjutkan di cuplikan selanjutnya. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Allah Bapa yang di sorga, di hari kesakitan Pancasila ini, apa kesaktian ya? Ya, udah lagi sariawan kan nggak apa-apa. Saya sebenarnya heran dan sekaligus sedih ya, bagaimana di dalam video ini ketika Ustadz Yahya Walloni menghina sebenarnya dasar negara Pancasila, dia bilang kesakitan Pancasila. Kan seharusnya kesaktian ya, bukan kesakitan Pancasila. Tapi yang saya heran kok jemaahnya pada ketawa seneng gitu loh. Mungkin perlu untuk pendidikan Pancasila ya untuk orang-orang seperti ini. Dan saya rasa yang paling harus concern di sini adalah pemerintah sendiri. Saya ingat ada beberapa kasus yang lalu di mana ada seseorang yang mengubah Pancasila jadi Pancagila, pemuda Kalbar ditangkap polisi.
Jadi dia mengubah seperti lambang mungkin atau apapun itu diubah jadi Pancagila. Dan akhirnya dia ditangkap polisi. Nah ini dibilang kesakitan Pancasila, nggak tahu, tapi dia lepas. Tapi memang ngomong-ngomong mereka ini aman-aman kalau dari hukum ya. Mungkin itu spesialnya lah untuk kaum mayoritas. Tapi saya rasa nggak semua orang lah setuju hal ini. Banyak juga dari mereka kalangan muslim yang sebenarnya tidak setuju dengan pengajaran dari Yahya Waloni ini. Tapi kita sebagai orang Kristen kita doakan saja supaya Yahya Waloni itu berubah lah, tidak lagi menghina-menghina Kristen dan juga tidak lagi menghina-menghina dasar negara Indonesia. Mari kita akan lanjutkan nonton cuplikan videonya. Kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Di samping dua orang muslim ada viral, saya sampai ketawa terbahak-bahak saya nonton begini. Kacau ini, doa setan ini. Berdoa sama siapa? Allah Bapa. Jelas ya dalam video ini bagaimana Ustadz Yahya Waloni mengatakan doa Allah Bapa. Kata Allah Bapa yaitu doa setan katanya. Doa setan, perhatikan ya. Apakah benar sebenarnya Allah Bapa ini doa kepada setan? Sebenarnya sebagai Ustadz Yahya Waloni itu harus malu. Dia dalam video ini pun ditulis Ustadz Doktor. Doktornya katanya doktor teologi, padahal nggak ada bukti sama sekali. Tapi kalau dia sudah pindah agama, terus katanya dia itu mengatakan bahwa doa Allah Bapa adalah kepada setan, dia harusnya malu. Dia dapat doktor itu belajar tentang setan, kan harusnya begitu logikanya kalau dia sehat. Tapi permasalahannya dalam video ini dia begitu membuat satu statement untuk bahan ketawaan dan mengatakan doa Allah Bapa adalah doa kepada setan atau doa setan. Bahkan di akhir video dia menanyakan, siapa, doa kepada siapa ini? Nah, kita akan bahas guys. Santai aja, kita akan bahas dari kitab Yesaya. Kita cari tahu sebenarnya Allah Bapa itu siapa. Dalam kitab Yesaya guys, dalam kitab Yesaya 42 ayat 1-5 dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini yang menulis adalah Yesaya, dan teks ini biasa dipakai ustadz-ustadz, mualaf-mualaf, bahkan Rabbanians ID juga memakai ayat ini untuk menubuatkan, katanya menubuatkan nabi mereka. Kata hambaku. Nah, ku di sini adalah Allah Bapa, Allah Yahweh. Dikatakan ayat 5, beginilah firman Allah Tuhan. Tuhan besar di sini dalam bahasa Ibraninya adalah Yahweh. Ini yang menulis Yesaya. Lalu konsep Yesaya tentang Tuhan atau Yahweh ini seperti apa? Yesaya menganggap bahwa Tuhan adalah Bapa. Mari kita lihat dalam Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Jadi kata Bapa ini menunjuk kepada Tuhan. Jadi menurut Yesaya, Tuhan adalah Bapa. Dalam bahasa Ibraninya, Yesaya 64 ayat 8 ini dikatakan begini. We'ata Adonai Abinu, atau Yahweh Abinu. Kenapa kok Yahweh Abinu? Ini artinya apa? Ya Tuhan Yahweh adalah Bapakku. Inilah kalau kita pahami konteks ini, berarti yang adalah Bapa adalah Yahweh yang mengutus hamba tadi, yang mengutus hambaku. Kalau kalian sebenarnya konsisten mengatakan bahwa Yesaya ini nubuatan tentang nabi kalian, maka nabi kalian ini adalah hamba dari Tuhan atau Yahweh. Hamba dari Tuhan ini yang adalah Bapa. Dan kalau Yahya Waloni mengatakan Allah Bapa adalah setan, berarti Yahya Waloni sedang bertentangan pengajarannya dengan ustadz-ustadz yang mengatakan Yesaya ini adalah menubuatkan nabinya. Tapi memang seringkali mereka ini gak konsisten. Kalau menguntungkan bagi mereka dicomot ayatnya, kalau gak menguntungkan dibilang setan dan iblis. Jadi sebenarnya konsep Allah Bapa tidak hanya ada di dalam perjanjian baru, tetapi di dalam perjanjian lama juga Tuhan sudah disebut sebagai Bapa. Dan ini yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang menghina Allah Bapa. Terus mungkin biasanya itu dirubah sama Paulus. Lah Paulus lo belum lahir di kitab Yesaya ini.
Paulus kan sudah ada di perjanjian baru. Kok sekarang dibilang Paulus yang rubah? Ini keliru banget guys. Lalu siapa sih sebenarnya yang bapaknya adalah iblis? Kita akan lihat dalam Yohanes 8 ayat 44. Dalam Yohanes 8:42 ayat 44 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Dan jika Tuhan Israel Abraham itu adalah Bapa kalian, maka kalian gak akan menentang Yesus. Karena dikatakan, jikalau Allah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku. Dan berarti logikanya mereka yang menentang Yesus, Bapanya bukan Allah. Lalu siapa? Kita baca selanjutnya, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Jadi barang siapa yang menentang Yesus, yang tidak mengasihi Yesus, iblislah yang menjadi bapanya. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu, ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Yang suka keluar-keluar mau bunuh orang, ya ini bapaknya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi yang menyembah iblis, yang berdoa kepada iblis adalah mereka yang adalah pendusta. Sama kayak bapaknya yang adalah pendusta. Contoh pendusta tuh gampang. Kalau misalnya dia bilang dia pergi ke pasar padahal dia lagi tidur di kamar, itu namanya pendusta. Atau dia mengaku seorang pater atau pastor padahal dia adalah seorang frater, itu pendusta. Atau bilang dia lulusan Vatikan padahal Vatikan gak ada universitasnya, itu pendusta. Atau dia yang mengaku digaji ratusan juta dari Jerman, dari Inggris, dari Itali, dan dari manapun itu. Nah itu juga pendusta. Apalagi yang ngaku dokter padahal nggak ada ijazahnya, itu juga pendusta. Dan kita tahu yang model begini bapaknya adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi salah tujuan kalau bilang ketika orang Kristen berdoalah Bapa itu adalah doa setan, itu jelas keliru. Ini saya luruskan karena Yaya Waloni mengorek dan membahas orang Kristen, jadi saya berhak dan wajib untuk meluruskannya. Jangan ada yang bilang saya menyerang seseorang, jangan ada yang bilang saya menyerang agama. Saya tidak pernah melakukan itu. Yang saya lakukan hanya meluruskan karena agama dan keyakinan saya dibengkokkan. Terima kasih, Luis Prasetyo sini. God be with you all.